Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Ya Allah, jadikan majlis ini menjadi jalan penguat iman kami kepadamu. Jadikan pertemuan ini menambah amal soleh kami, ya Karim. Jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menjadi penghapus dosa dan aib, menjadi jalan ijabah doa, menjadi jalan sisa umur ini istiqomah, menjadi jalan hidup kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui, ya Allah, maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Jangan terlalu dekat. Apa kabar? Salah satu yang membuat hidup kita menderita adalah kita memperturutkan bisikan setan. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Tapi kita sering tidak menyadarinya bahwa Allah menciptakan makhluk bernama setan. Setan bisa dari bentuk jin, bisa dari bentuk manusia. Setan itu pekerjaannya adalah mengajak kepada keburukan, menampakkan baik sesuatu yang buruk, menampakkan menguntungkan sesuatu yang merugikan, menampakkan menyenangkan sesuatu yang menjerumuskan. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali dari setan selain mengajak kepada keburukan. Kendaraan setan adalah nafsu. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak serius mengendalikan nafsunya pasti mudah ditipu setan. Kita sudah pernah bahas mengapa orang akhlaknya jelek. Dua penyebabnya: lemah ilmu agamanya, jadi dia tidak belajar agama, jadi tidak kenal Allah, tidak kenal kebaikan, ngarang saja sekepikirnya. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Apakah nafsu amarah, nafsu syahwat, dan berbagai nafsu lainnya. Kita lihat berita-berita tentang perilaku buruk pasti tidak jauh dari dua ini, benar? Orangnya tidak paham kebenaran, dan yang kedua diperbudak nafsu. Nah, setan tidak kelihatan, tapi dia bisa melihat kita. Kita banyak kesibukan, setan kesibukannya cuma satu, yaitu menipu kita. Bukan menggoda, Pak, menipu. Siapa yang mau tergoda oleh setan, ya? Tidak ada kan bapak-bapak yang tergoda oleh kuntilanak, ya? Nah, setan keroyokan menipu kita. Kita nyaris tidak menyadarinya. Tapi, ada tapi nih. Tapi, setan itu ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Jadi kita tidak usah bertarung lawan setan dan gak kelihatan. Tapi kita cukup saja berusaha jadi orang yang
dilindungi oleh Allah. Nah, salah satu yang membuat setan tidak berdaya adalah ayat kursi. Sudah hafal ayat kursi? Harusnya baca ayat kursi itu setan takut. Yang terjadi sebaliknya, kita sambil lari baca ayat kursi. Sudah hafal ayat kursi, Bu? Maksud saya artinya. Hafal ayat kursi bagus, bagus sekali. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Hafal ayat kursi dan memahami maknanya serta mentadaburinya. Ada lagi yang lebih bagus dari itu. Hafal ayat kursi, paham artinya dan mengamalkannya. Nah, kali ini ceramahnya tentang ayat kursi saja ya. Ayat kursi bagusnya dibacanya kapan? Yang paling disunahkan adalah sesudah sholat. Sesudah sholat fardu. Sebentar saya bacakan dulu ininya ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, saya baca terjemahnya, barang siapa yang membaca ayat kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap seusai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. Kalau yang tiap malam, barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari, maka ia akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati setan hingga pagi harinya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi di antaranya itu ya, ini adalah ayat yang paling mulia. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 255. Baik Ibu, mau masuk rumah baca ayat kursi. Jadi keutamaan ayat kursi itu adalah membuat kita yang pertama ya, yang utama. Kenapa kita disuruh berulang-ulang? Mau tidur tiap habis sholat, zikir pagi dan petang, mau masuk rumah, atau kalau kita ingin merasakan ketenangan baca ayat kursi. Karena yang paling penting dari ayat kursi itu adalah menambah keyakinan kepada Allah. Karena ayat kursi ini ayat yang paling agung. Allah memperkenalkan dirinya. Di antara asma-asma Allah ada di ayat kursi ini. Jadi harusnya kalau kita sering baca ayat kursi, itu nambah yakin kita ke Allah. Kalau nambah yakin, maka tambah tenang hidupnya. Kemarin kan bulan lalu dibahas bahwa ketenangan itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Makin yakin ke Allah, makin tenang. Makin kurang yakin, kurang tenang, atau disebut GTA. Apa GTA? Galau tiada akhir, liur wae. Kita baca ayat kursi ya, artinya saya belum termasuk penafsir ayat kursi, belum bisa menafsirkan Quran, cuman akan membaca terjemahnya. Mudah-mudahan ini pun ada hikmahnya ya. Tadi udah disebutkan manfaat baca ayat kursi apa saja. Yang pertama nambah iman ya, yang makin bagus baca ayat kursinya, kita akan makin kuat keyakinan kita kepada Allah, dan ini yang termahal dalam hidup. Kemudian jelas dari ayat kursi ini hikmah lainnya adalah setan tidak bisa ganggu. Dia keder sekali. Beberapa kisah tentang ayat kursi ini yang nyata dalam kehidupan gitu, luar biasa sekali. Orang yang biasa membaca ayat kursi dengan bagus itu pasti jin, setan itu akan babak belur lah ya.
Halo, yang gelisah berarti jin ini ya. Karena jin lagi tidak sukanya nih, sekarang dia enak betul karena saya akan menceritakan ini. Jadi kita coba baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illahu. Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Allahu la ilaha illahu. Dia. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepada Allah, menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah, bukan hamba harta, bukan hamba gelar, pangkat, jabatan duniawi, bukan hamba nafsu. Kita ini hamba Allah. Itu keren sekali. Kalau hamba harta hina, hamba gelar, hamba jabatan hina. Kenapa? Karena harta, gelar, pangkat, jabatan, tetek bengek dunia ini diciptakan oleh Allah jadi pelayan kita. Jadi dunia huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua ini dunia ini adalah pelayan kita untuk menjadi hamba Allah. Jelas tidak? Allah Tuhan kita, kita hamba Allah. Dunia adalah pelayan kita supaya kita bisa menghamba kepada Allah. Suami ibu adalah laki-laki. Suami ibu adalah hamba Allah yang berjenis sah. Hamba Allah. Ibu tidak boleh menuhankan suami. Apa ciri orang yang menuhankan sesuatu? Yaitu, dengar ini ya, kalau orang sudah punya ilah, Tuhan yang lain, cirinya adalah mendominasi pikiran, hati. Jadi penuh pikiran dan hatinya tuh oleh dia tuh. Dia berjuang agar selalu dekat dengannya, takut jauh darinya, mau berkorban apapun untuknya, merasa bahagia bersamanya, sedih jauh darinya. Nyaknya ini siapa? Nah, kalau hamba Allah, Allah. Kalau selain Allah, pasti dia. Ada yang dari bangun tidur, yang dipikir harta, ngobrol harta, sedih karena harta, berantem karena harta, cengangas. Saya ngomong apa tadi? Cengeses, harta. Harta, ribet sekali tentang harta. Itu udah jadi Tuhannya tuh. Maka ibu ingat suami nggak boleh kebanyakan, biasa aja. Dan suami juga
Suami juga nggak ingat. Jangan sungudon. Jadi gini Bu, ini penting. Ibu berbuat baik ke suami itu sebagai ibadah. Kalau ibu berbuat baik ke suami sebagai ibadah, yang ibu harapkan pujian suami atau pujian Allah? Kalau suami nggak muji gimana? Kalau suami kurang menghargai gimana? Jawab. Kalau hamba suami pasti ibu banyak luka. Lebih banyak ingat suami daripada Allah. Lebih berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Lebih takut oleh suami daripada takut kepada Allah. Jadi tuh pasti itu lebih tidak bahagia hidupnya. Biasa aja. Suami ibu itu adalah hamba, bukan pemberi rizki, tapi pemakan rizki. Kalau suami ibu meninggal, ibu gimana? Maksud saya bukan nangis. Ini sederhana pisan. Kalau suami ibu meninggal, gimana suami ibu? Dikubur. Udah nggak nanya. Ayah wae ibu-ibu teh. Maksud saya, kalau suami ibu meninggal, yang menjamin ibu siapa? Kalau belum meninggal, yang menjamin ibu siapa? Cerdas pisan. Makanya jangan kebanyakan ingat suami sampai melupakan Allah. Allah tidak suka. Cirinya Allah tidak suka, hati dibuat gelisah. Sok aja. Kalau ibu lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa, periksa hatinya. Pasti sedang didominasi oleh selain Allah. Apakah harap ataupun takut? Biasa weh. Ya. Jangan segala-galanya demi suami. Coba ibu masak, nyuguhin suami, diniatkan supaya apa? Supaya suami senang, supaya Allah ridho. Supaya Allah ridho, masak yang terbaik. Mau dipuji, mau tidak dipuji, itu urusan suami dengan Allah. Urusan ibu, masak jadi amal soleh. Jelas? Enak. Gak dipuji ya gak apa-apa. Allah mah pasti udah membalas. Nah ibu teh, jadi ribet itu agar suami tidak berpaling ke lain hati. Jadi ibu centil, ibu senam supaya seperti apalah gitu, nggak boleh. Eta teh capek bu, gak mau secentil apapun nggak ngepek ya. Kurang lah, ada efek ya sedikit. Nanti ibu stres, takut badannya nggak kayak dulu, nggak langsing dulu, jadi tahan napas ibu teh. Jadi alisnya teh nyingsa. Takut keriput, takut ubanan, takut jelek. Karena apa? Karena ibu lebih mengandalkan penampilan. Tapi kalau ibu mengandalkan Allah, ridho jadi tua, nggak apa-apa. Nggak ridho juga tetap jadi, ya kan? Benar? Ya ibu nggak mungkin. Saya zaman dulu terus, nggak mungkin. Ini kan beberapa tahun pengajian di sini ya. Pengajian di Istiqlal mulainya tahun 99. Sekarang sudah 2024. Sudah berapa tahun tuh? 25 tahun. Dulu ikut ke pengajian dibawa ibunya, sekarang dia bawa anak. Nah yang bawanya udah nggak ada, giliran
Ini dulu pengajian 10 tahun yang lalu masih lucu-lucu, sekarang lebih lucu. Serius. Nah, dinikmati. Dah kita mah berbuat baik itu adalah ibadah. Ngurus anak itu ibadah, Bu. Mau anak menjengkelkan, mau berterima kasih, mau tidak berterima kasih, semuanya ladang pahala. Belum tentu anak-anak kita berterima kasih ke kita, benar? Dengar yang cerita, ada yang sedih sekali. Anak lelaki di sekolah kan tinggi-tinggi, udah sakar kebek ngutang sana ngutang sini. Ketika udah tamat kuliah, kerja, kemudian nikah, coba gaji pertama buat siapa? Buat istrinya. Nggak boleh sakit hati. Dan ibu juga dulu istri orang kayak gitu. Punya anak perempuan, sakar kebek, dijaga, dididik, disekolahkan, dijaga. Udah nikah, dibawa oleh suaminya. Kalau tidak diniatkan jadi ibadah, pasti banyak kecewa. Anak-anak teh sekarang mah jarang telepon. Atau ibu telepon sendiri aja ke diri sendiri ya. Kemana anak-anakku, capek, sedih, betul tidak? Jadi ingat ke anak-anak juga nih. 11 mangkaning anak. Tapi kalau udah pada nikah, mereka udah sibuk dengan keluarganya. Ya nggak apa-apa. Kita harus siap, betul tidak? Kalau niatnya ibadah, nggak usah diingat-ingat, nggak usah disebut-sebut. Udah ada di sisi Allah. Nah, ayat kursi itu begitu. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Al-Qayyum. Apa Al-Hayyu? Dia yang maha hidup, maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengetahui segalanya. Jadi Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sebelum segalanya ada, Allah lah yang mengadakan dan tidak pernah berakhir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Al-Qayyum, mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun, apapun. Jadi yang mengurus jagad semesta ini adalah Allah. Setiap saat tidak ada yang lepas dari pengurusan Allah. Kita semua diurus oleh Allah. Kita tidak tahu apa-apa tentang diri ini, kan? Ibu pernah lihat jantung ibu? Enggak, boro-boro jantung. Alis aja, bulu mata yang asli aja belum pernah lihat. Coba lihat alis masing-masing. Lucu. Alis aja nggak tahu yang aslinya, benar? Yang dilihat kan yang di kaca. Coba, alhamdulillah diurus semuanya oleh Allah. Otak dibuat bisa mikir, telinga bisa mendengar, mata bisa kedip, bisa melihat, nafas, oksigen yang masuk. Padahal ini semuanya napas ngadep ke sini. Ya, menghisap apa ibu-ibu? Oksigen. Mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Semua ngadep ke sini, bayangin. Sedangkan saya keperluannya oksigen yang disemprotkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Karbon dioksida kan pembunuhan, hadirin. Gimana? Saya nggak bisa memilah oksigen. Lihat juga enggak, tapi yang masuk ke sini harus oksigen. Karena kalau saya menghisap karbon dioksida pasti kelenger. Coba aja ibu bungkus kepalanya pakai kantong kresek, tunggulah setengah jam aja ya, sudah beda. Gimana? Jadi siapa yang ngurus kita? Siapa aslinya yang ngurus anak-anak?
hakikatnya begitu. Ini coba minum gelegek dan nggak tahu kemana ini. Tiba-tiba laporan atas ke mereka luar ayeuna baru ke toilet. Iya kan? Makanan nyom nggak tahu gimana. Makanya jangan suka silau oleh indahnya makanan. Dan indahnya makanan tuh sebelum dikunyah. Coba ini aja ya. Benar. Air ludah. Kenapa air ludah kita gimana supaya ngepas ukurannya? Coba kalau kelebihan kan nggak enak ya. Sedangkan kiwaya. Benar? Jadi ibu ada air ludah teh Allah yang ngurus. Coba gigi, untung gak ngegedein. Mahal. Gimana lidah dengan gigi bisa kompak? Ya kan? Kalau nggak buntung lagi. Alhamdulillah. Jadi siapa yang ngurus tubuh kita? Allah tahu tidak keadaan tubuh kita? Allah tahu keperluan diri kita? Tahu yang kita rasakan? Allah tahu kita lagi sedih, lagi pada rusing, nyeri cangkeng. Aduh, tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah, karena semuanya juga yang ngurus. Makanya jangan suka neke ke anak, ke cucu. Anak ciptaan, anak milik. Yang ngurus anak siapa? Kita mah nggak bisa apa-apa. Suruh anak gosok gigi, kesepitan peletak. Kalau lihat waktu ibu ngeneke anak, ngejewer, nah udah siap-siap weh. Itu teh titipan Allah. Nah, suami ibu teh ciptaan siapa? Milik siapa? Yang ngurus suami siapa? Jadi kalau ada apa-apa ibu teh harus ke Allah mintanya. Ibu punya keinginan ke Allah dulu. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Ibu cemburu, laporan ke Allah, ya Allah saya teh lagi cemburu, menilir. Memang suami saya teh lagi puber ketiga, kalau nggak salah dalam catatan saya mah ketiga atau keempat. Cik tulungan ya Allah, sing rada jinak suami. Allah tahu pikiran suami tidak? Allah tahu apa yang dirasakan oleh suami tidak? Allah tahu suami pergi kemana? Ayat kursi itu harusnya membuat kita jadi nambah yakin. Tidak ada yang keluar dari pengurusan kekuasaan Allah. Semuanya. Bukan cuman kita. Nyamuk, kuman, bakteri, semuanya juga Allah yang mengurus. Allah yang menciptakan, menghidupkan, ngasih rezeki. Allah yang nanti takdirkan sakit, ada yang meninggal. Semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Surat Ar-Rahman tidak ada. Biaya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semuanya yang ada di langit bumi itu meminta ke Allah, dan Allah senantiasa dalam kesibukan. Tapi sibuknya Allah nggak kayak kita, riweuh kita mah. Ada yang kelewat, ada yang lupa, capek. Allah enggak, Dia menguasai jagat yang besar ini. Beres-beres dengan kekuasaan Allah. Jadi dengan membaca ayat kursi kita harus sadar kita tuh benar-benar ada dalam pengurusan Allah. Semuanya. Tidak ada satupun. Rezeki kita yang ngurus siapa? Yang ngasih rezeki kemarin siapa? Yang ngasih rezeki sekarang siapa? Besok lusa siapa? Allah. Kita nggak punya tabungan, Allah tahu. Harus selalu ada tabungan tidak? Harus.
Berapa banyak yang tidak punya tabungan tapi beres-beres hidupnya ya. Apakah semuanya harus punya gaji? Nah, berapa banyak yang tidak gajian ya? Betulnya anaknya betul tidak? Lanjut. Sampai di mana tadi ya kamu? Masih panjang berarti Bu. Allah la ilaha illallah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, apa artinya Allah tidak mengantuk dan tidak tidur? Artinya apa? Allah tuh mengawasi segalanya itu sempurna, tidak ada sesaat pun yang terlewat dari pengurusan Allah. Allah ciptakan makhluk ada ngantuk, ya. Lagi nyetir ngantuk, apa yang terjadi? Tabrakan. Ibu pegang gelas, ngantuk pasti pecah. Ngantuk tuh belum lagi tidur. Tidur mah udah selesai kita. Ibu digaya-gaya pas tidur mah calang apa ya? di make up, ngantuk mah. Pernah dengar cerita naik pesawat, tidak nyebut orang ya, ente kenapa naik pesawatnya pakai kacamata hitam suami istri? Saya kira teh kacamata hitam buat di luar papanasan, ternyata pakai kacamata hitam supaya nggak kelihatan kalau lagi tidur, tapi akhirnya kelihatan karena nggak bawa kaca mulut. Ibu nggak usah nyebut calawak kayak gitu. Dan nggak bisa ditahan, atau lagi tidur mah kamana prat-prat ya hare-hare ya kan. Bu, astagfirullahaladzim. Makin tua mah beda kita teh Pak, iya kan? Dulu mah rada jarang kerek, air kolowok kerek. Nah, pernah suatu saat di daerah puncak ada masjid. Ternyata ini malam-malam nih. Pas ketemu teh ada pada tidur guru dengan murid-murid SD. Nah, Pak Guru tuh lagi tidur tuh. Di depan wajah guru itu kaki muridnya Pak. Pakai kaos kaki, dapules guru teh. Tidur itu memang membuat kita udah kayak mayit aja. Besar kemungkinan Pak Guru mimpi dharma wisata ke pabrik terasi itu ya. Benar-benar itu menunjukkan bahwa kalau kita udah tidur selesai, udah kayak mayit aja, benar? Ngantuk aja bermasalah, apalagi tidur. Allah tidak pernah tersentuh oleh kantuk maupun tidur. Artinya senantiasa mengawasi segala-galanya sempurna. Tidak ada yang luput. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Allah tahu semuanya. Jelas? Allah ngurus semuanya. Nggak ada yang kelewat, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi ibu waktu ngobrolin orang lain, Allah tahu tidak? Waktu ibu nyebut hima rahasia ece, Allah tahu tidak? Allah tahu cicilan ibu? Kotombe? Tahu, ya udah. Jadi orang-orang tuh menghormati kita tuh karena nggak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah tahu waktu itu zaman SMA centilnya waktu itu, bobogohan dengan siapa aja tahunya. Cinta monyet tahu, cinta beruk tahu. Udah.
Kalau saya ingat Allah Maha Tahu teh suka malu ya. Kita suka menikmati pujian, padahal aslinya mah nggak pantas dipuji kita ini, betul nggak? Nah, barang siapa yang yakin Allah Maha mengawasi semuanya sempurna, susah mau maksiat juga. Bagaimana kita mau maksiat, Allah melihat terus. Bagaimana kita mau ngobrol seleluasanya, Allah mendengarkan terus. Bagaimana kita mau busuk hati ke orang, Allah tahu isi hati kita. Udah nggak apa-apa kalau mau ngobrol udah bisi penting ya. Aduh, ini bagus. Silahkan ngobrol. Cuma saran saya tanya dulu yang diajak ngobrolnya mau nggak diajak ngobrol, karena boleh jadi yang sebelah itu lagi belajar gitu. Jadi kalau mau ngobrol taruh sebelah pada ngobrol bisi dosanya berlipat. Satu mah nggak mau ngaji, yang kedua ganggu orang ngaji. Saran saya kalau mau ngobrol supaya aman sendiri aja, jadi nggak ada yang terganggu ya. Meni bagus. Lanjut ya Allah apa tadi, la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil, milik Allah, baginya lahu apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, semuanya teh milik Allah. Nggak ada yang punya. Hakikatnya ya, apakah ada orang kaya di dunia ini? Jawab. Apakah aslinya ada orang yang kaya di dunia ini? Ada. Manusia gak punya apa-apa. Diri ini aja bukan milik kita. Ibu teh bukan milik ibu, tah badan teh. Iya, kalau milik kita jangan tua atuh. Hah? Ibu bela-bela pakai jepitan jemuran di sini supaya manteng. Ini saya udah tua, kemarin ada jerawat satu di sini. Ya Allah, ini saya sudah tua pakai jerawatan. Untung ingat ini Allah yang menumbuhkan. Apa maksud Allah gitu ya pakai jerawatan, aki-aki asa kurang pantas ya. Siapa yang nyebut begerdei? Allah mendengarkan tidak? Celetak-celetuk didengar tidak? Dicatat oleh malaikat tidak? Ada balasannya tidak? Tapi saya maafkan. Nah, tenang ya Bu, dimaafkan. Ini siap-siap Saya juga suka pengen gitu ngebodor, tapi tidak, pasti dicatat ini. Makin sadar, makin yakin Allah Sami'ul Alim, Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Jadi rada males ngobrol teh. Ya, ngobrol itu bukan cuma berdua, bertiga, tapi Allah pasti mendengarkan omongan kita. Tidak ada satupun yang luput. Jadi orang yang baca ayat kursi selain tadi ya yakin semuanya didengar, dilihat Allah juga, jadi yakin semua itu milik Allah.
Jadi nggak ada kagum sama orang kaya teh. Biasa sama, mau kaya mau miskin sama. Makhluk Allah yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Manusia kan cuman begini. Cuman gitu, iya kan? Iya kan? Coba bayangkan bayi lama-lama belajar jalan, lalu mulai lincah, lama-lama Astagfirullah. Ya, perjalanan hidup kan udah nyobain, saya jadi bayi dulu ya, nggak ingat, tapi waktu SD ingat sebagian, SMP lincah-lincahnya, SMA, wah terus sampai 40 sekian, masih lihat video zaman dulu kamu nih, atau itu, lincah gitu. Ya namanya, Astagfirullah. Mau bangun tidur, jadi baru beneran itu teh. Dari duduk mau berdiri juga, dulu masa kacang, sekarang oh ya sudah dikurangi oleh Allah ya. Dan semuanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi ibu kalau ngaca, saya kalau bercermin milik kia, nggak boleh. Lama juga kia. Terima wajah yang ada ya. Dinikmati, dinikmati ya. Mulai ada uban di sini, nikmati, nggak usah capek-capek. Dicatin, sudahlah kan baik. Dinikmati, betul tidak? Dan milik Allah semuanya juga. Mau dibikin apa aja oleh Allah, ya sesuka yang punya, benar? Bersyukur masih dihidupkan, masih bisa sujud, masih bisa dengar, masih bisa bicara. Mending syukurin yang ada daripada mikirin yang udah nggak ada. Ibu hati-hati di pik itu di potret di WA dan sebagainya. Jangan suka pakai potret zaman dulu, bohong. Saya sering ketipu ya. Profil atau apa namanya? Oh iya. Ini zaman bola pas tuh benten. Udahlah, enjoy ini milik Allah, benar? Urus yang bagus, dirawat supaya Allah yang menitipkan senang. Gosok gigi, keramas yang bagus, sok mau pakai apa? Apa teh perempuan teh biasa sebelum tidur teh pakai milk cleanser atau apalah pakai ya semua ibu lah, atau pakai udah sok bersihan niat ya Allah ini teh wajah milikmu, punten centil, astagfirullah. Nikmati makan yang bagus, yang Allah sukai, yang halalan thayyiban, olahraga yang wajar. Jangan centil, pakai ikut lari-lari, atau sepuh lari-lari, pakai legging, atau isin ninggalin aja mak, terus nenek-nenek ngerok mini, deh kemana nenek? Mau kemana nenek? Tong centil lah. Sekarang lagi musim kan, malu lihatnya pakai jilbab ngetet ya, pakai rok itu kan nggak boleh dibayangin nggak boleh. Olahraga mah ibadah supaya Allah ridho gitu ya. Dan yang menentukan sehat sakit mah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau semua milik Allah, kalau disempitkan oleh Allah gak usah rewel. Kadang rezeki kita dibuka, kadang ditahan,
kadang lapang, kadang sempit, kadang ngirit, kadang diambil oleh Allah. Enggak apa-apa. Sekarang punya ini, besok dijual ini itu, ya enggak apa-apa. Enggak, dunia mah kayak gitu aja. Jangan berantem masalah duniawi ya. Nanti jangan ribut dengan warisan orang tua, memalukan. Kerja enggak, apa enggak, ribut lagi pakai warisan. Jangan. Dunia memiliki Allah semuanya ya. Jangan suka berat kalau mau sedekah, mau berbagi teh ya. Jebet-jebet aja, nanti dikasih lagi kok oleh Allah. Allah udah janji, mana qasat sadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Udah bertet aja ya. Nanti dikasih lagi kok oleh Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Yang orang ngaco aja dikasih rezeki, masa orang yang senang sedekah nggak dikasih? Betul tidak? Beneran ya. Nanti periksa kerudung ada berapa di rumah, kepala ada berapa, dihitung ya. Kalau kepala satu nggak usah kebanyakan, beli bagiin, beli lagi bagiin gitu. Jangan pelit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat, pertolongan? Nggak ada kecuali yang dengan izin Allah. Artinya nggak ada yang bisa nolong kita di dunia maupun dimanapun kecuali dengan izin Allah. Bergabung sekarang jin dan manusia ya, semuanya gabung mau memberikan pertolongan kepada kita. Kalau Allah nggak izinkan, terjadi tidak? Jawab, nggak bisa, nggak bisa. Makanya nggak usah berharaplah sama makhluk, bikin sakit hati. Ibu juga sama suami nggak usah banyak berharap. Suami itu nggak akan bisa berbuat apapun ke ibu tanpa izin Allah. Dengerin, kalau ibu pengen sepatu baru, tas baru, kerudung baru, minta dulu ke Allah, baru bicara ke suami. Kalau bicara ke suami juga nggak usah pakai hati, hanya syariat aja. Pak, kerudung saya tinggal satu ya, kalau pergi pakai kerudung, kalau ke rumah kerudung ini jadi taplak, tolong Pak. Suami juga udah sering kali dibilangin, kalau istri minta teh nggak usah menolak. Oh yang naon bu, kerudung, bismillah. Ibu sok cari mana. Bapak minta ke Allah juga, ya Allah. Terus minta deui wae. Tapi saya tidak mau mengecewakan. Kalau ada rezekinya, mudahkan saya jadi jalan rezeki buat istri. Kalau ini nggak jadi kebaikan, atau nggak usah banyak kahayang pun bojo teh, ya Allah. Kumaha bu, ada yang cocok pak? Kata saya, ayah beres. Dua-duanya minta ke Allah. Enak bu, enak minta ke Allah tuh. Allah pemilik segalanya, Allah penentu segalanya. Tidak ada kebaikan sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, kecuali dari Allah. Makhluk itu cuma jalan. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk, bikin jelek hati kita, bikin gelisah, bikin akhlak kita jadi jelek, bikin derajat kita jadi turun. Gak usah berharap dari makhluk. Aduh, makhluk gak punya apa-apa tanpa izin Allah. Gak bisa. Sok punya suami jago karate, jago gulat, ibu dicocok nyamuk, bisa gak? Gak bisa. Gak bisa. Beneran. Beneran kan? Oke, ibu sekarang diare, mulas, nggak bisa, tetap ngurucut ya kan, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa nolong di dunia ini, di akhir, di kubur nanti, di yaumal akhir. Yang bisa memberi syafaat hanya dengan izin Allah. Bisa lewat Rasulullah, bisa lewat Al-Quran, Masya Allah. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk ya.
Terus illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan, di belakang. Tangan sebetulnya itu yang di depan ya. Tapi sebagian penafsir mengatakan Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Jadi Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi orang mau mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita sampai dia tidak tahu rapat dengan siapa. Bahkan dia pun bisik-bisik sampai nggak kedengaran bisikannya. Coba saking rahasia rapat gimana? Halo? Allah tahu tidak semuanya? Ada yang tersembunyi tidak bagi Allah? Ada yang tidak diketahui oleh Allah? Enggak ada. Itu ya, tentara Israel itu mau mengadakan rapat dimanapun, Pak, udah. Wah, tapi pemimpin Hamas itu ada yang terbunuh. Kemarin memang sudah waktunya. Beliau diberi nikmat oleh Allah sebagai syuhada. Enggak ada ruginya. Semua orang pasti meninggal. Saya juga bakal meninggal. Ini yang hadir ini semuanya lagi antri nunggu panggilan, benar? Lagi nunggu jemputan ini. Mungkin ada yang pulang dari sini dijemput. Kalau gitu saya nggak mau pulang. Atau di sini dijemputnya. Kita kan lagi nunggu giliran, benar tidak? Acungkan tangan yang nggak akan meninggal. Meninggal semuanya. Udah, nggak apa-apa. Kita pulang, kenapa nggak mau pulang? Malah sebetulnya harusnya ditunggu-tunggu kita pulang kepada Allah, pencipta kita yang maha baik, yang selama ini mengurusi kita setiap saat, kepada Allah yang maha sabar. Walaupun kita ngaco banyak dosa, tetap diurus, ditutupi dosanya, dibimbing, dikasih ilmu, dikasih kemampuan beramal. Masa kita nggak pengen pulang kepada Allah? Harusnya pulang itu sesuatu yang kita rindukan. Harusnya. Tapi kadang-kadang imannya belum nyampe ke sana. Jadi sieun we. Sieun eta teu ka surga ya. Iya, kalau ketemu dengan Allah, kalau dikuruk di neraka kumaha? Berbekalah. Apa barusan teh? Allah tahu apa yang akan tahu. Tenang aja. Ingat selama yang lalu, kalau ada ancaman hukuman besok lusa atau ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Tenang, ada Allah ya. Gimana ya, rumah sekarang harganya makin naik. Ya biarin, ya dipikirin juga naik, betul itu. Cuman kalau Allah mau ngasih nanti ada jalannya. Saya sih kayaknya nggak akan sanggup pergi umroh. Nah itu yang bikin jadi masalah, berburuk sangka ke Allah. Saya nggak mungkin haji, saya mau mungkin nggak ada yang mau sama saya, saya mau, itu sudah suudzon. Allah tahu dia buruk sangka ke Allah, itu yang bisa terjadi. Maka berbaik sangka aja ke Allah ya. Saya teman tetangga udah pada umroh, haji, saya nggak, insya Allah ada waktunya. Kayaknya suami ibu mau bekal galak seumur hidup, nggak mau berwais, mudah bagi Allah. Anaknya itu mengalawan wae, mudah bagi Allah. Kita husnuzon terus kepada Allah, karena Allah yang mengetahui dan menguasai segalanya. Jelas. Yang keberapa? Illa bimasya. Tulisan apa? Kelewat tulisan. Wasi'akul. Belum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yashfa'u indahu
illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak ada kita bisa tahu apapun kecuali Allah yang ngasih ilmu. Jadi gak boleh sombong, cetek ilmu kita tuh. Sangat sekali, dikit. Nggak boleh sombong. Yang kita tahu cuma yang Allah kasih tahu aja. Kalau Allah nggak kasih tahu, udah nggak tahu apa-apa. Sedangkan ilmu Allah itu menyelimuti segalanya. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Semuanya Allah tahu. Tadi lihat ikan dia di film. 2 ikan itu dari sungai itu loncat 2 barengan, terus ke ada daun nempel beberapa detik, terus jatuh lagi. Ngapain coba? Nyimpen telur di daun. Lalu bagaimana? Ternyata perlu 3 hari supaya telur ikan itu menetas. Kemudian si ikan tuh tiap hari pakai ekornya tuh nyepratin ke atas supaya tidak kering. Sesudah 3 hari, jadi itu ikan-ikan kecil berjatuhan. Ya Allah, ini teh Allah yang ngurus. Hebatnya zaman sekarang, kita ditakdirkan bisa tahu ada ikan seperti itu tanpa kita pergi ke tempat ikan. Luar biasa nih. Makanya nih HP teh penguat iman, bukan perontok iman. Cuma si setan justru pengennya ibu-ibu teh belanja wae. Ampun. Jadi itu laku murah, bebas ongkir. Ini lama pisan paket. Saya juga sekarang tuh harusnya punya HP teh penguat iman. Halo? Nah kalau lihat begitu tuh jadi ingat Allah. Jadi nggak usah petantang petenteng, dah ilmu kita mah cetek. Mau punya gelar sepanjang apapun pasti sedikit, ya kan? Dokter, udah lama tuh jadi dokter bedah, lebih lama lagi dokter bedah syaraf. Syarafnya syaraf kejepit, kejepitnya kejepit pintu, misalnya. Ini panjang. Oh sekarang ada satu spesialis lagi. Sebelumnya kan hanya ada spesialis anak. Sekarang katanya ada spesialis orang tua. Dan orang tua juga banyak masalahnya. Benar? Spesialis orang tua bab cangkeng, yang nah begitulah. Nggak usah somse ya, Allah tahu semuanya. Kita mah cuma tahu sedikit. Jadi kalau ada yang nyebut bodoh bagaimana? Tersinggung jangan. Baru tahu ya, gitu aja. Terakhir masih belum balik juga. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ini kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak berat mengurus semuanya tuh. Nggak ada berat-beratnya. Allah menghidupkan ini segini banyaknya makhluk ini nih ya. Segini cetek sekali di antara makhluk yang ada. Beres ini, ibu-ibu dan bapak-bapak tuh diurus oleh Allah nih anak-anak ini. Dek, kelas berapa sayang? Adek, usia berapa sayang? Yang mana aja? Bapak, nah yang adek aja Pak. Berapa usianya nak? 14 tahun. 14 tahun. Adek sudah berpikir tentang situasi ekonomi dunia ini? Belum. Atau tentang perekonomian rumah tangga ke depan ya? Adek? Belum. Adek punya penghasilan yang utama gitu? Gaji ya, rutin dengan tunjangan jabatan? Enggak ya. Adek sering mikir rezeki tidak? Jawab sayang.
sering memikirkan rezeki gitu, yang rumit-rumit enggak? Enggak bagus ya. Tapi ada makan terus. Alhamdulillah makan. Jadi, minum terus. Minum. Rezeki baju ada semuanya. Alhamdulillah ada. Nggak usah pakai banyak mikir ya. Harusnya makin tua tuh makin tenang, karena makin yakin ke Allah. Ini ada ini 14 tahun anteng, nggak tahu perekonomian. Ada tahu nggak dolar semakin meningkat? Nggak ada dolarnya, dolar dalir. Yang penting mah ngaji, terus buat adik-adik sederhana begitu. Nah, tidak rumit bagi Allah. Ini diciptakan, nggak banyak pikiran, beres rezeki. Betul tidak? Ini ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak dihidupkan oleh Allah, dikasih nafas, dikasih minum. 5 hari nggak minum, udah ngejengkang kita mati nih Bu. Kasih minum, walaupun minum itu lebih mahal daripada bensin ya. Seberapa tuh? Di Australia kemarin di per 1 botol yang 600 cc itu 40.000. Tapi mari minum. Kenapa? Karena air kerannya gratis ya, jadi dia keran beres. Begitulah. Wala yaudu hifdzuma wa huwal aliyyul azim. Allah Maha tinggi dan Maha agung. Udahlah, nggak usah merasa gimana gitu kita ya dengan jabatan, nggak usah lah. Lama-lama juga pasti berakhir kok. Lama-lama jadi rapuh, kalau ada umur lama-lama meninggal, ya udah gitu aja. Ingat tadi ya, jangan ngetawain orang tua ya. Tadi astagfirullahaladzim, lagi rapat di masjid, itu ada kunjungan, yang ngomong ini nggak sadar. Ada 2 yang mengakreditasi, yang satu masih muda, yang satu lagi udah tua katanya, udah 64 tahun. Itu pada setahun jadi abdi. Ini nyebutnya udah tua gitu. Loh, dia dulu berarti saya juga aki-aki gitu. Tapi cicing abdi dari maus. Begitu hadirin sekalian. Jadi kalau baca ayat kursi nanti bisa nambah iman. Senang tuh. Jadi Allah teh hebat pisan menguasai. Masalah saya mah kecil, nggak ada apa-apanya. Rezeki milik Allah, langit bumi milik Allah. Masa kita rewel dengan rezeki, benar? Kalau lagi dikasih syukur, lagi ditahan sabar, lagi nyari yang benar. Kalau diambil ridho, lihat yang lain, nggak usah rewel. Orang lain juga milik Allah. Ini punya ini, wah itu TV-nya gede, udah yang kita aja dideketin ya, alhamdulillah. Ini si ibu ini punya gelang, ibu beli karet gelang, aman, udah beres. Terus riweuh lah sama dunia, mah betul tidak? Mas mau ngapain ribet, mending cari sholat yang khusyuk, bisa ngasih makan orang lain, bikin restoran gratis. Apa lagi sih hidup ini ya? Berbuat yang terbaik, ke istri berbuat yang terbaik, ke suami berbuat yang terbaik. Kalau mereka menjengkelkan masing sabar, maafkan, tetap berbuat baik. Ke tetangga berbuat baik, terus aja mikir baik, ngomong baik, berprasangka baik. Udah baik aja. Mau apa lagi? Kita tunggu supaya meninggalnya meninggal baik. Apa? Hidup kan cuma begini aja, ya kan? Gak usah segala diribetin. Mak, gak usah segala pengen tahu, gak usah segala ditanyakan, gak usah menyelidiki ini dan itu, ribet. Kecuali yang manfaat aja, gak usah segala ditanya, gak usah segala ingin tahu, gak usah segala diceritain juga. Jadi banyak masalah. Udah, hemat pikiran, hemat hati, hemat bicara dengan Allah aja. Ya, kita pol berbuat baik ke orang sebagai ibadah. Ya, segitu aja. Udah lah. Jangan ada pertanyaan gitu, jangan mempersulit orang lain ya. Nah segitu aja ibu bapak. Jadi baca ayat kursi tiap habis sholat, baca menjelang tidur, masuk rumah baca,
kemudian zikir pagi dan petang baca, lalu memperbanyak baca Al-Quran, ayat kursi untuk menambah keimanan, nambah amal soleh, baca untuk keluarga, untuk anak, boleh itu Pak. Nanti setan enggak bisa, dia takut dengan orang yang baca ayat kursi. Ada pertanyaan silakan. Ya, sambil bersedekah ya, berkenan bersedekah ibu bapak sekalian. Ayo bismillah, jangan ragu-ragu, keluarkan yang terbaik untuk Allah. Setiap sedekah kembali kepada dirinya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Nama saya Nung. Saya mau bertanya, kan tadi kata AA kita tidak boleh banyak cerita ya. Tapi yang kan, tidak manfaat. Ya. tapi saya suka bawel kalau habis pengajian itu suka cerita ke orang rumah, bahkan ke teman-teman saya, ke grup-grup saya suka cerita tentang apa yang AA sampaikan. Apakah itu termasuk saya itu bawel atau gimana, Menurut ibu bawel nggak yang kayak gitu? Kalau saya nggak boleh ngomong, saya dari tadi diem di sini pahulang-hulang. Bu, yang tidak boleh itu dua, sia-sia dan maksiat. Yang boleh itu dua, perkataan baik atau diam. Waliyakul khairon au liyasmut. Nah, perkataan baik ini ada dua. Satu, zikrullah. Dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang jadi baik dan mencegah orang dari perbuatan jelek. Itu perkataan baik. Nah, kalau enggak ibu diam gitu. Yang tadi gimana? Ibu yang obrolkannya manfaat nggak buat orang lain? Saya kurang tahu, soalnya kalau setiap ada ini saya suka bagi gitu ke orang saya. Bukan, kalau gitu itu niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh Bu. Insyaallah. Ya. Haturun, Alhamdulillah, bagus. Memang sunnahnya begitu, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Punten tuh, langsung aja yang dekat lah supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi yang ibu lakukan itu bagian dari yang dilakukan para sahabat, ya. Ya Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kan mau tanya, ayat kursi itu kan ditakutin oleh jin dan tapi untuk jin yang muslim itu kok bisa baca ayat kursi juga gitu. Kebetulan saya pernah ngalamin suatu waktu dulu waktu zaman kuliah camping, ada yang kemasukan, udah gitu kita bacain ayat kursi, dia balik baca kursi. Itu takutnya seperti apa sebetulnya kalau jin Islam itu? Itu aja. Jadi kalau jin Islam ya seperti kita juga Bu, dia sholat ya. Cuman kayaknya dia ngapain juga masuk ke orang ya. Yang nakalnya mungkin itu ya kayak kita juga ini. Apalagi ayat kursi juga kan nakal ya, anger ya kan Bu? Ya kan Bu? Ibu juga kan apal ayat kursi terus ngajailan tetangga ya. Udah, kalau ada yang kemasukan gitu bacakan Quran, nanti dia keluar insya Allah. Takut kok, asal kitanya gini ya, kalau ada jin teh misalkan ada kecuplak di kamar mandi ya, nggak usah lari, cukup sok sekalian digosek gitu. Paling dibanting nanti itu gayungnya. Nah kita sering takut ke hantu, dan belum pernah lihat hantu juga ya kan. Ya terakhir, Nek, mana? Terserah yang mana aja. Ini teh dari Palestina. Ya Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai godaan setan itu. Apakah setan itu menggoda satu kali, terus selanjutnya apakah manusia yang mengolah dari hati dan pikirannya? Satu. Yang kedua mengenai anak saya Pak dulu dia agamanya bagus. Setelah semakin besar dia seperti para pencari Tuhan gitu. Nah terus kan aku harus yakin kalau Allah maha membolak-balikan hati.
Tetapi saya tidak bisa menyalahkan Tuhan, meminta sama Tuhan untuk selalu Allah, ya Allah, ya Allah, sama Allah untuk membolak-balikan hati. Kadang terbersit saya menyalahkan Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati itu enggak aja membolak-balikan hati anak saya gitu ya. Itu bagaimana, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Jadi pertanyaannya apa? Perubahan anak saya dari yang tadinya agamanya bagus, sekarang dia seperti pencari Tuhan gitu, segala dipertanyakan, dan saya selalu berdoa untuk kembali gitu. Tapi yang memohon sama Allah kan karena membolak-balikan hati sampai sekarang belum gitu. Oh, jadi ibu merasa doanya belum dikabul. Oh ya itu ya. Jadi Bu, mau dikasih tahu nggak? Ya, ini kesempatan bagus ketemu AA. Boleh saya memberikan nasihatnya mewakili yang lain ya, karena banyak anak-anak TK-nya bagus, SD-nya bagus, nah giliran sudah SMA mulai ngaco, mulai kurang bagus, mulai nyebut ngaco. Tapi seperti itu ya. Kenapa? Satu, tobat ya. Jangan-jangan kita sebagai orang tua tidak serius, tidak jadi contoh terbaik bagi anak. Karena anak kan melihat contoh, si ibu gini rajin sholat, ambak-ambakan wae, ngomongkan batur wae, pelit, ya nggak? Buktinya ibu saya rajin ke pengajian, yang berubah cuma seragamnya, yang meningkat cicilannya. Sama harus tobat. Jangan-jangan kita yang merasa sudah lebih banyak beragama, tapi belum bisa jadi bukti. Makanya anak mencari Tuhannya itu karena mungkin ya belum melihat mana sih buktinya orang yang paling kuat iman di rumah teh. Nah, apa ibu jadi kayak gitu? Tobat, siapa tahu kita salah ngasih contoh ya. Tidak serius ngedoakannya kalau lagi kepepet aja, atau kita kurang mendidiknya dengan benar selama ini. Itu tobat, karena semua keburukan yang menimpa itu diundang oleh dosa sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Pasti itu ada dosa. Nggak usah mempertanyakan Allah, Bu. Kalau Allah mau emosi ke kita mah udah dari dulu kita bisa melepetir, ya nggak? Tapi kalau saya suka tahajud, emangnya tahajudnya khusyuk? Kita kan sholatnya juga cuman badan dan kunyam-kunyam aja bibir. Pikiran mah enggak ngerti. Sholat juga kita enggak ngerti artinya, benar? Dan enggak pernah belajar untuk ngerti. Ayo perbaiki sholat, perbaiki ibadah kita supaya bagus. Allah melihat ya perjuangan kita untuk jadi baik. Allah tahu ibu sayang anak, tahu, nggak usah diceritakan juga, tahu kan, Allah tahu semua yang ada di hati. Doa, tapi mempertanyakan kapan Allah, kok Allah nggak mengabulkan? Bukan itu pertanyaannya. Pantas tidak kita dikabulkan. Mulutnya ngomong apa aja, lebih banyak ngomongin orang, lebih banyak zikir, lebih banyak minta ke orang, banyak minta ampun. Hati kita busuk tidak, ada sombong, ada iri, ada dengki. Perbaiki diri, karena hanya ketakwaanlah yang paling cepat mendatangkan pertolongan Allah. Gitu, Bu. Jadi gara-gara anak begitu, kita menjadi lebih serius ke Allahnya. Jangan menyalahkan Allah ya. Dan Allah sebetulnya lebih sayang ke anak kita daripada kita. Ini lagi diuji aja begitu. Istiqomah saja, berprasangka baik kepada Allah, istiqomah doakan, istiqomah perbaiki akhlak. Jadi nanti syariatnya anak tuh melihat, oh iya, orang tua saya kalau kuat iman seperti ini, akhlaknya mulia, kata-katanya sangat bagus, pribadinya sangat meneduhkan.
enak ya kalau hidup seperti ibu saya, bapak saya. Jadi nanti menemukan siapa nanyain anak saya yang disuruh berubah. Ya udah tuh kalau nggak mau. Nah begitu ya Bu, nggak ada ruginya tobat ya. Berat anak-anak kita sekarang, berat karena dia sekarang ini ada di sini. Maksiat itu lebih mudah, lebih gampang melihat maksiat. Ada maksiat, ada pinjol di sini, dan ada apa tuh yang lagi hebatnya? Pinjol apa? Pinjol? Apa? Judol. Tahu judol? Kalau kurang iman pasti ke judol. Kalau orang kuat iman enggak, yakin Allah pasti ngasih rezeki. Gak mungkin lah Allah enggak ngasih ya. Sepanjang ada nyawanya pasti ada rezekinya. Terima kasih ibu-ibu yang baik. Kapan kita mau umroh sama-sama? Sebut aja insya Allah mau. Pamayarkeun tuh dari sih. Allah. Kalau tukang mayarkeun ku cicing ya. Minta ke Allah dulu, baru juga dibilangin. Minta ke Allah ya. Terus kalau ada tetangga yang umrah, ibu gimana? Yang asli gimana? Alhamdulillah, doakan toh. Hah? Si Eka ke Mekah. Gimana orang? Iqra jilid 2 ke Mekah deh. Zalim. Terserah Allah undang siapa aja. Enggak boleh ada pikiran jelek ya. Doakan supaya umrohnya diterima Allah. Pokoknya mah kalau orang dapat nikmat, kita ikut bahagia dan doakan semoga berkah. Enggak boleh ada iri dengki. Enggak boleh berharap dari siapapun selain dari Allah. Enggak boleh ada iri dengki ya. Yang bersih di sini teh enak hidup teh. Enak. Jadi nanti kalau kita nyaman, nyebar kenyamanan itu ke orang lain. Kalau kita busuk hati, iri dengki, sombong, enggak nyaman, itu orang-orang bisa merasakan ketidaknyamanan kita. Makanya cari ilmu dan bermujahadah membersihkan hati. Terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek sekalian. Kata doa panjang umur hadirin. Ya, tuh langsung berubah. Makanya jangan kebanyakan komentar ya. Yang bagus-bagus aja ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Duhai Allah yang maha dekat, wahai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, berkahi pertemuan yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Duhai Allah yang maha mengetahui semua dosa dan maksiat yang kami lakukan, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Allah ampuni segala dan hapuskan semua aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Engkau maha tahu segalanya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara. Ampuni dosa kami kepada ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada pendamping hidup, kepada anak-anak. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik, belum bisa menjaga amanah dengan benar. Ampuni banyak contoh yang salah yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami.
Ampuni dan sayangi seluruh keluarga kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami semuanya menjadi keluarga ahlul yakin padamu, ahli ibadah yang khusyuk, ahli amal yang ikhlas, ahli doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezekimu yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Mudahkan dan berikan rasa ringan dan nikmatnya bersedekah. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Mudahkan kami mengamalkan ilmu dan jauhkan kami dari segala nafsu yang menggelincirkan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khasyian, hati yang selalu khusyuk ingat padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Karuniakan kepada kami ya Allah lahir batin sehat wal afiyah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya istiqamah, dan jadikan sisa umur ini terpelihara dari bala, fitnah, wal musibah. Ya Rabb, andai ajal kami datang, wafatkan kami semua husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sebelum ajal datang jamu kami semua di Baitullah-Mu ya Karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Uyghur, di Myanmar. Engkau menyaksikan sebuah penderitaannya. Mereka hamba-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa melindungi, hanya Engkau yang kuasa menenteramkan hati. Kuatkan iman saudara-saudara kami. Tolonglah ya Allah atas semua kejahatan kaum zalimin. Ya Allah, cukupi segala kelaparan, keperluannya. Gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Jadikan saudara-saudara kami ini menjadi orang-orang yang Engkau muliakan di dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kurangi apapun yang kita kira sia-sia dan tidak manfaat ya. Kurangi ngobrol, banyaklah zikir. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada takdir kita jumpa lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.